Tanya kalau diciprati dengan deterjen, diciprati dengan sabun gitu, dia mati. Jika diciprati saya kira tidak efektif 100% dalam merusak virus. Itu benar-benar harus memiliki waktu kontak yang cukup. Jadi waktu kontak itu benar-benar kalau misalnya kita cuci tangan, yaitu cuci tangannya tidak hanya set 2 detik selesai. Tapi ada minimal waktu kontak dengan bahan aktif yang ada di sabun ataupun hand sanitizer. Itu kalau hand sanitizer yang berbasis alkohol itu harus 20 detik, tapi kalau untuk air sabun ya 40 detik contohnya minimal. Bukan hanya gitu. Selesai gitu. Kalau kemudian kita ngelihat apa seperti itu kan, kemudian orang bertanya-tanya. Sekarang ada permintaan, Mbak. Pak Ganjar, buat tempat saya disemprot gitu. Sebenarnya penting nggak sih nyemprot itu? Mana yang lebih penting? Kan ini semua orang akhirnya seperti demam berdarah dia pikir, sehingga seperti nyamuk yang disemprot. Nah si virus itu apa perlu disemprot gitu? Untuk penyemprotan di tempat umum, menurut saya tidak diperlukan. Karena yang lebih efektif justru permukaan-permukaan yang mungkin sempat terkena virus, contohnya di bis kota, contohnya. Nah permukaan-permukaan yang sering dipegang oleh orang itu dilap, sehingga itu akan memberikan waktu kontak yang cukup dari bahan aktif itu untuk merusak virus. Kemudian yang perlu diperhatikan, kalau misalnya ada penyemprotan di komunitas luar yang itu banyak orangnya, nah ini akan kita hirup bahan aktif itu akan berbeda kalau misalnya bahan aktif itu terkena di kulit, yang memang kulit itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa lebih tahan terhadap bahan-bahan iritan. Kalau itu sampai terhirup oleh paru-paru kita, sel paru-paru kita itu tidak sehebat kulit, itu akan lebih rentan. Justru menurut saya itu akan menyebabkan luka di paru-paru, dan nantinya bahkan bisa jadi akan menimbulkan keganasan. Mungkin masyarakat melihat kalau semprot itu akan efektif, itu contohnya pada kasus flu burung, di mana burung-burung yang terinfeksi itu disemproti semua. Kita harus melihat bahwa karena ayam atau burung itu tidak bisa mandi, sedangkan kita manusia itu bisa mandi dan membersihkan diri sendiri. Dan burung atau ayam itu tidak sampai contohnya 3 tahun baru dipanen. Mereka itu cepat dipanen, jadi kerusakan di paru-parunya tidak dilihat atau tidak diperhatikan. Tapi ketika kita manusia menghirup bahan aktif, bahan kimia seperti itu, tentu saja itu akan membuat, kalau menurut saya itu akan berefek luka pada paru dan bisa menyebabkan misalnya kanker paru atau fibrosis paru. Mungkin dokter spesialis paru yang bisa lebih menjelaskan. Jadi yang nonton channel saya ini ingin saya sampaikan bahwa Mbak Happy ini sekolah S2-nya ini virologi di Erasmus di Belanda. Dan beliau sekarang menjadi spesialis di soal mikrobiologi klinik di FK Undip, Kedokteran Undip. Sekaligus saat ini menjadi ketua program studi mikrobiologi klinik, betul ya? Yang ada di Undip, dan sekaligus ketua program pengendalian dan pencegahan infeksi di Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Artinya apa? Yang dijelaskan semuanya itu tidak terlalu sulit untuk kita cerna agar kita mengerti terus kemudian bijak. Mulai dari mengisolasi diri, bagaimana kita memperlakukan tempat-tempat yang dipegang. Tadi tidak sulit kok sebenarnya. Pakai sabun digosok. Tapi saya ingetin kamu, kalau kamu mau sabunan jangan mengusek-usek tok. Paling enggak 20 sampai 40 menit kurang lebih. Detik kok 40 menit kesuwen ya. Kira-kira 20 sampai 40 detik, enggak sampai semenit. Tahan dulu. Jadi kalau kamu mandi tahan dulu. Sehingga yang sering mengambil air wudhu ya, itu kalau sesering mungkin setidaknya sholat sehari 5 kali, maka sebenarnya kalau menggunakan sabun bersih. Sering-sering mandi juga sih. Nah yang lain boleh juga sering-sering cuci tangan. Terakhir saja ingin saya sampaikan. Kira-kira Mbak, menghadapi virus seperti ini banyak kan lebih banyak yang tidak tahu. Saya harus bagaimana? Sehingga kemudian panik. Sebenarnya dari setiap individu, keluarga, apa sih yang mesti diperhatikan agar mereka selamat? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi beberapa cara pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah COVID-19 ini di tingkat keluarga.
adalah orang tua untuk membatasi pergerakan atau mobilisasi keluarganya keluar dan bertemu orang lain itu sangat penting. Tapi jika memang sangat diperlukan untuk keluar rumah, maka kalau bisa hanya yang dewasa, karena dewasa itu bisa mengerti bahwa harus ada jarak aman antara orang satu dengan orang yang lainnya, kemudian juga menerapkan pola hidup bersih dan sehat, selalu banyak cuci tangan, kemudian makan gizi seimbang, kemudian berolahraga, itu semua untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh kita tidak terinfeksi COVID-19 ini. Mbak Epi, terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan yang sebentar ini bisa menjelaskan apa-apa yang mesti dilakukan. Dan saya akan masih nyambung nanti bagaimana mereka pakar-pakar yang menyampaikan soal ini. Jadi terus saja di channel YouTube saya @ganjarpranowo, Anda boleh lihat, termasuk nanti di medsos-medsosnya untuk kita boleh berdiskusi. Penjelasan ini mudah-mudahan bisa membantu, tidak perlu panik, tapi kita mesti mengerti. Inilah literasi yang mesti kita berikan untuk kita pahami dan kita laksanakan. Mbak Epi, terima kasih. Mudah-mudahan ini manfaat dan memberikan pemahaman yang lebih lengkap terhadap virus dari seorang, apa disebutnya? Virolog. Saya nggak membayangkan. Cilik banget gitu yang dilihat dan bahkan tidak kelihatan. Sampai ketemu lagi dengan obrolan berikutnya. Terima kasih. Jaga kesehatan, cuci tangan, olahraga, jemur-jemur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.